Halo, selamat pagi, selamat siang teman-teman semuanya. Selamat datang di channel Daddy Lim. Nah, kalian pasti merasa ada sesuatu yang baru ya di channel saya kali ini. Tumben banget karena hari ini kesempatannya saya lagi sama istri saya. Kasih salam dulu dong. Hai, gitu ya. Ya, kenapa saya bawa istri saya ke sini? Karena di beberapa video saya dan juga di beberapa kali saya sharing, ngajar, itu saya sering kali memberikan contoh istri saya. Kalau teman-teman pernah mengikuti video saya ya, contohnya apa? Contohnya istri saya kalau kulakan barang, cari barang gitu kan. Karena kita jualan juga ya, kita selain kita jualan, nah barang-barang itu mayoritas sih sebetulnya kita cari juga di online. Nah, ini mungkin jadi inspirasi buat teman-teman yang suka menjadi dropshipper ataupun reseller ya, untuk cari barang di Tokopedia ataupun di Lazada. Karena ya, istri saya termasuk lumayan jago kalau cari barang untuk dijual kembali. Biasanya kalau cari barangnya lumayan nih ya, barang-barang murah kemudian dijual bisa 2 kali 3 kali lipat dari harga modalnya. Padahal barang tersebut bisa dibilang cukup umum dan mudah dicari baik di Tokopedia, Shopee ataupun Lazada. Nah, sekarang kita tanya ya, kita tanya tipsnya seperti apa. Kasih sharing dong ya. Aku manggilnya apa nih, Mbok Ibu Mama? Oke, aku panggil Mama aja ya. Nyetir. Ya, sambil nyetir tenang, nggak apa-apa. Mah, bagi dong tipsnya buat ini ya, buat subscriber Papa di sini yang biasa kalau suka jualan itu bingung mau jualan produk apa. Terus kalau nyari barang tipsnya gimana? Kalau Mama sekarang kebanyakan kalau cari barang tuh di mana sih? Di Shopee, apakah Tokopedia atau ke Lazada atau ke Kalapak atau di mana? Atau masuk ke pasar langsung gitu? Tuh, sudah enggak. Sudah enggak, maksudnya enggak Udah bagaimana? udah enggak ngambil di pasar. Udah enggak belusukan ke pasar. Banyak kan carinya di mana? Soalnya lebih murah kalau beli di Tokopedia, di Shopee gitu. Tokopedia dan Shopee lebih murah gitu ya. Paling banyak sekarang kalau paling dominan di mana? Kalau sekarang paling dominan di Shopee. Kalau dulu di Tokopedia, soalnya kalau Shopee itu sekarang bener-bener bisa free ongkirnya tuh banyak gitu loh. Kalau beli misalnya beli 2 juta bisa free ongkirnya sampai 100.000, jadi 0 rupiah nanti bayar ongkirnya. Sama, jadi artinya ya nggak bayar deh ongkirnya. Kalau dari harga supplier sendiri murah di mana? Murah di Tokopedia atau murah di Shopee? Sama sih, soalnya yang jualan itu sama, terus harganya dia ngasihnya juga sama di Tokopedia sama di Shopee itu sama. Oh, jadi mungkin sebelumnya Mama banyak carinya di Tokopedia. Habis itu search by Toko ya. Gitu. Di Tokopedia ongkirnya lebih mahal. Iya, kena ongkir kalau kargo kan paling murah pakai kargo, tapi tetap dibanding dengan cashbacknya itu jadi lebih besar itunya, lebih besar ongkirnya daripada cashbacknya. Oh, jadi sebelumnya di Tokopedia cuma hitung secara modal jatuhnya jadi lebih mahal dibanding kalau kulakannya di Shopee. Oh gitu. Ya, oke, mantap. Berarti sekarang ini lebih, kalau dulu kayaknya Mama tuh kan identik banget sama Tokopedia kalau cari barang Tokopedia, terus sekarang udah Shopee terus. Nah, ada tips nggak kalau belanja di Shopee deh? Kalau belanja di Shopee, kenapa kok sekarang Mama tuh lebih suka belanja di Shopee selain tadi masalah ongkir? Terus mungkin ada trik-trik khusus nggak untuk cari barangnya supaya dapat barang itu yang gimana tuh namanya, berkelas, yang berkualitas, terus harganya oke, dan kira-kira mudah dijual kembali? Itu ada tipsnya nggak, Pak? Ya, kalau cari barang itu tetap seperti passionnya kita ya, kita tuh pengen jualan apa. Kalau saya itu kan tipenya emang suka memperbaiki rumah, bukan memperbaiki sih, mempercantik rumah gitu. Jadi pengen beli apa ya yang aku tuh suka. Kalau aku suka mungkin orang lain juga suka gitu. Jadi seputaran rumah gitu ya. Iya. Kalau misalnya ternyata kamu sukanya tuh misalnya punya komunitas sepeda misalnya, ya kamu mending cari barang-barang yang emang dibutuhkan sama orang-orang yang suka sepedaan, misalnya kayak aksesorisnya. Karena kalau kamu seneng ngerjainnya juga kan jadi lebih gampang jualin gitu loh, kamu niat jualinnya lebih, gitu loh. Selain itu produk knowledge-nya juga jadi lebih baik ya, karena ya, kita paham. Kamu paham sama produknya, ini tuh fungsinya buat apa, kelebihannya apa gitu. Biasanya kalau nyari itu cara mencarinya gimana?
ngincer-ngincer flash sale atau ada tempat-tempat khusus untuk mencari barang-barang tersebut. Misal saya udah mantep nih, ya misalnya ada teman-teman yang mantep, oke, aku ingin mencari produk seputaran aksesoris sepeda. Nah itu nyarinya gimana? Nah kalau saya kan nggak begitu tentang sepeda ya, jadi nggak tahu aksesorisnya tuh apa aja. Misalnya kayak bel, misalnya kayak mungkin bel sepeda, ya udah tinggal ketik aja bel sepeda. Terus kan pasti nanti di awal itu tuh udah yang jual, yang halaman pertama itu pasti yang jual itu adalah yang terjualnya tuh banyak, biasanya sampai puluhan ribu. Nah terus kita cek, kalau kita ngeklik itu di produk itu kan nanti pasti bawahnya ada lagi harganya penjual lain yang jual produk yang sama gitu loh, yang persisnya. Udah tinggal kita pilih aja mana sih yang paling murah gitu. Terus juga harus lihat ulasan ya, karena kadang walaupun di gambar itu sama tapi ternyata ada juga yang palsu. Jadi produknya tuh ada yang cuma selisih Rp1.000 tapi yang satu tuh ternyata nggak bagus, yang satu nggak ori gitu. Contohnya ya. Kayak saya tuh kalau beli ke Moceng gitu kan, ke Moceng itu ada yang saya pengen itu kan yang bisa ditarik. Nah ternyata ada yang jual lebih murah cuma selisih Rp1.000 tapi ternyata ulasannya itu nggak bisa ditarik gitu. Jadi itu tuh harus dibaca ya. Kan padahal fungsi orang itu kalau melihat wah ini ternyata bisa ditarik, bisa dipanjangin gitu kan, jadinya lebih suka, manfaatnya tuh lebih ada, tapi cuma selisih Rp1.000 kan mending cari aja yang ada manfaatnya gitu loh. Walaupun lebih mahal sedikit tapi ternyata fungsinya lebih baik dan tentu dengan daya tarik seperti itu lebih mudah dijual kembali gitu ya Maya. Yep, betul. Oke. Nah terus kalau untuk menggunakan nih misalnya triknya untuk supaya gratis ongkos kirim, nah jadi kan kita kulakan udah ada harganya ya. Tentunya kalau biaya ongkos kirim juga kan kadang jadi perhatian ya kalau kita kulakan itu. Nah itu gimana ngakali ongkos kirim ataupun voucher ataupun cashback dari Shopee sendiri? Ya terus terang aja saya tuh punya banyak akun di Shopee. Soalnya kalau cuma satu itu nggak cukupnya tuh karena kan cashback itu tuh ada saat cuma 1 minggu, setiap hari Senin tuh ada lagi cashbacknya, nanti dia harus habis sampai hari Minggu gitu loh. Berarti cashbacknya tuh cuma mingguan? Ya setiap Senin itu ada lagi gitu yang cashbacknya, ada pilihan 5%, 4% gitu kan, 3%. Nah saya kan ngincernya tuh ya yang cashbacknya banyak gitu loh, makanya saya lebih suka bikin akun lagi buat beli akun lagi, bikin akun lagi buat beli, sampai saya punya akunnya anak-anak saya pun juga saya pakai gitu. Pantes teman-teman saya aja baru tahu kalau tiap minggu cashbacknya bisa diisi ulang seperti itu. Jadi strateginya punya beberapa akun untuk diputer-puterin supaya dapat cashback teman-teman. Iya, soalnya tuh nggak cukup ya. Biasanya tuh saya cuma hari Senin, Selasa, Rabu udah habis cashbacknya, itu nggak bisa. Habis ini karena memang jumlah cashbacknya sedikit atau belanjanya yang terlalu banyak? Cashbacknya itu kan cuma paling 1 minggu itu cuma berapa ya? 3 apa 4 yang ada cashbacknya. Habis itu nggak ada lagi. Cuma bisa voucher gratis ongkir doang gitu loh. Jadi mending saya beli pakai akun lain biar bisa dapat cashback lagi. By the way, ada total berapa akun yang untuk belanja ini mah? Berapa ya? 5, 6, 7? 5. Ada 5 akun. Nah, ada tips sendiri nggak untuk metode pembayaran nih? Misalnya bayarnya harus pakai Shopee Pay atau bisa bayar di tempat atau harus pakai kartu kredit supaya dapat potongan lagi, dapat diskon lagi gitu? Ya, kalau kalau kita belinya di Shopee ya pakainya Shopee Pay biar bisa dapat cashback gitu loh. Kan ada syaratnya ya, harus bayar pakai Shopee Pay. Kadang juga bisa pakai transfer bank, itu juga bisa dapat cashback. Tinggal ada syaratnya itu, cuma kalau yang itu kayak cuma 1 kali aja transfer bank gitu. Terus kalau belinya lewat Tokopedia ya harus pakai GoPay bayarnya biar dapat cashback. Oh gitu. Jadi memang sebetulnya banyak benefit kalau kita gunakan wallet ya. Jadi kayak Shopee Pay ataupun GoPay gitu ya. Ya apalagi kalau pakai Shopee Pay Later itu lebih banyak lagi. Cuma saya nggak pernah pakai Shopee Pay Later. Oh, kenapa? Males bayarnya di akhir-akhir. Kalau pakai Shopee Pay Later itu duit bisa dapat benefit lebih banyak lagi gitu. Cashbacknya itu ada yang 10% kalau itu ada yang 10%. Loh, kenapa nggak mau? Kalau bayar belakangan kan harusnya malah seneng nih. Males mikir. Wah, ini duitnya kebanyakan ya kayak gini nih. Males mikir belakangan. Males mikir gitu kan, daripada bayar nanti mending deh
maunya ada cash uang, di dah, depan bayar aja. kalau nggak mau utang ya. Ini ya bagus sih. Kalau kebanyakan utang saya yang pusing nanti bayarnya. Dia nggak mau utang, tapi ya jadi cashbacknya lebih sedikit teman-teman. Kalau teman-teman mau manfaatkan Shopee Pay Later, sebenarnya benefitnya lebih banyak itu ya untuk keuntungan. Nah kalau nggak salah kan untuk Shopee Pay sendiri itu kan ada limit ya, kayak ada batasan. Jadi kalau sampai limit batasannya habis itu gimana ya? Nah itu kan kalau bayarnya pakai Shopee Pay kan bisanya dalam 1 bulan itu kalau kamu belanja udah 20 juta itu udah nggak bisa lagi pakai voucher gratis ongkir. Jadi nanti harus pakai yang ongkirnya berbayar gitu. Ongkirnya bayar, jadinya jadi modalnya jadi lebih mahal ya. Iya, jadi makanya mending punya akun lain lagi buat belanja lagi. Oh, makanya tujuannya itu juga, selain untuk dapat cashback, dapat benefit segala macam. Jadinya ini spam akun ini, bukan spam akun ya. Ternak akun untuk belanja. Kalau teman-teman mungkin ternak akun untuk jualan, kalau istri saya ternak akun buat belanja. Jadi dia punya akun Shopee atas nama saya, atas nama anak-anak saya, semuanya digunakan tujuannya untuk belanja dan dapat benefit. Oke. Nah kalau nyari barangnya sendiri nih, kalau misalnya udah nyari barangnya itu, mama tuh malah jarang nyari barang lewat kayak flash sale gitu kan. Padahal kan kayak flash sale kan biasanya identik dengan udah murah gitu ya. Flash sale belum tentu paling murah berarti. Iya, sekarang flash sale itu belum tentu paling murah ya. Apalagi kalau sekarang itu di Tokopedia itu udah beda lah. Ya kayak dulu ya. Dulu menarik, sekarang nggak begitu menarik. Terus kan cuma bisa beli satu. Gitu. Jadi mendingan langsung cari aja dan beli borong. Nah kalau misalnya mau beli borongan tuh mama tuh biasanya masih ngubungin sellernya, nggak nego-nego lagi supaya. Iya, tapi biasanya tuh nggak mau tetepan. Oh, udah mentok harganya gitu. Kalau ya? maupun dia mintanya belanjanya di luar, misalnya di luar Shopee, di luar Tokopedia supaya nggak kena gitu. biaya, soalnya mereka kena biaya. Saya pikirnya juga kalau di luar nanti kena ongkir gitu, malah jadinya lebih tinggi. Jadi tetap aja saya balik lagi ke situ. Selain itu kan juga lebih aman. Kalau belanja di luar Shopee atau Tokopedia itu mereka bisa kasih harga lebih murah, tapi nggak bisa gratis ongkir gitu ya. Sementara kalau kita belanjanya lewat aplikasi Shopee atau Tokopedia, walaupun harga jualnya lebih mahal, kita dapat bisa free ongkir ya. Makanya kalau di rumah itu sampai setiap hari berkarung-karung datang itu free ongkir semua itu berarti. Ya betul. Iya, kalau istri saya kalau itu kadang-kadang hampir setiap hari datang berkarung-karung. Iya, soalnya kalau beli itu memang mending dimentokin 2 juta gitu loh, biar dapat cashbacknya kan jadi lebih banyak daripada beli cuma 300.000, itu pun juga free ongkirnya cuma sampai 20.000 gitu. By the way, kalau untuk setiap 1 bulan total habis belanjanya habis berapa ratus juta ini? Aduh, enggak sampai ratusan. Oh, enggak sampai? Lah itu kalau satu akun Shopee Pay aja udah 20 juta. Udah maksimal terus, udah mentok terus kalau ada 5 akun kan udah 100 juta. Ya, itu baru yang Shopee. Enggak sampai segitu. Oh, belum yang Tokopedia juga. Nah, biasa kalau ketemu produk-produk seperti ini jualnya gimana? Padahal kan produk itu umum ya kalau di pasaran. Itu gimana tipsnya, Mama? Ya, kita bikin video sendiri ya jugaan, atau ambil juga video dari YouTube juga bisa ya. Pokoknya bikin video yang menarik gitu loh. Bikin video yang menarik, karena orang itu ternyata nggak semua itu kayak saya ya. Kalau saya tuh tipenya kalau beli barang itu, misalnya produk yang sama tuh saya cari harga yang termurah gitu. Tapi ternyata nggak semua orang itu gitu loh. Ternyata juga kebanyakan malah cari yang penting mahal. Lihat gitu loh. Yang penting aku suka gitu, nggak ngecek-ngecek lagi harganya gitu. Nah, biasanya kalau ngambil margin keuntungan sendiri biasa ngambil berapa, Mah? Apa ya? Beda-beda. Ya, kalau harganya murah sih saya nggak ngambil banyak-banyak, tapi kalau harganya tuh udah mahal, terus itu menarik produknya gitu kan, ya itu mending bisa ngambil banyak marginnya gitu. tinggi. Iya. Yang biasanya yang paling gede biasanya modal berapa bisa dijual berapa? Modalnya itu misalnya 115, itu saya jualnya paling banyak ya, jadi 154 gitu. Itu langsung retail gitu ya.
Jadi sebetulnya dari apa yang dibeli kita bisa jual lagi dengan harga lebih tinggi. Sebenarnya ada lagi yang murah-murah ya, kayak Ya, yang kalau kulakan yang berapa? murah-murah itu kan misalnya 12-13 ribu. jual apa misalnya harga cuma 2.900 gitu, dijualnya ya 9.900 Nah, gitu. yang ini marginnya gede ya Ya, teman-teman. memang barangnya jadi memang murah banget sih. Tapi kan margin untungnya gede gitu. Oke, mantep ya teman-teman. Itu tips yang bisa di-sharingkan sama istri saya buat ini, semoga bermanfaat ya teman-teman. Thank you ya mama ya. Udah bantu. Dia tuh orangnya anti banget sama kamera sebetulnya, nggak bisa ngomong. Jadi kalau teman-teman perhatikan dari tadi kan tegang terus. Tapi begitulah dia. Sekali-sekali saya paksa dia untuk ngobrol ya teman-teman. Kalau teman-teman juga ada ide ya, ada apa yang kok bikin lagi konten sama istri tentang apa gitu ya, boleh ya teman-teman, kasih ide sama saya ya. Thank you ya teman-teman. Dan kalau ada komentar juga kalian bisa ketik di kolom komentar dan nanti kita buatkan video lagi berikutnya. Saya seneng kalau bisa kolaborasi sama istri saya kayak gini kan. Saya sekali biar teman-teman tuh gak bosan lihat wajah saya terus gitu kan. Saya sekali kan perlu lihat wajah cantik, nggak wajah ganteng doang. Oke, buat teman-teman yang baru datang jangan lupa ya klik subscribe, like, komen, dan juga share video ini. Semoga bermanfaat dan kita ketemu lagi di video selanjutnya. See you.